Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai cyber security. Sebelum itu, perkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari Venita Ananda, Furkan, dan saya sendiri, Dina Andriana. Selamat menyaksikan. Pengertian cyber security. Cyber security adalah perlindungan sistem yang terhubung ke internet, termasuk perangkat keras, perangkat lunak, dan data dari serangan siber. Dalam konteks komputasi, keamanan terdiri dari keamanan siber dan keamanan fisik, yang mana keduanya digunakan oleh perusahaan untuk melindungi pusat data dan sistem komputer mereka terhadap akses ilegal. Keamanan informasi yang dirancang untuk menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data adalah bagian dari keamanan siber. Konsep dasar cyber security. Konsep dasar cyber security terbagi menjadi 3. Yang pertama, confidentiality. Confidentiality atau kerahasiaan merupakan aturan yang membatasi akses informasi dengan cara mengambil langkah-langkah untuk membatasi informasi sensitif agar tidak diakses oleh peretas dunia maya. Yang kedua, integrity. Integrity memastikan bahwa data konsisten, akurat, dan dapat dipercaya selama periode tertentu. Ini berarti bahwa data dalam transit tidak boleh diubah, dihapus, atau diakses secara ilegal. Yang ketiga, availability. Ketersediaan dalam hal ini mencakup keperluan seperti perangkat keras, perangkat lunak, jaringan, dan peralatan keamanan yang harus dipelihara dan ditingkatkan performanya. Data sensitif terlindungi. Seluruh data Anda bisa terlindungi dengan lebih baik dan terhindar dari ancaman identity theft. Menjaga productivity. Dengan cyber security, sistem dan jaringan Anda akan terlindungi dari malware dan ancaman lainnya, sehingga Anda tetap bisa bekerja dengan lebih produktif dan aman. Waktu pemulihan yang lebih singkat. Meski mengalami data breach atau gangguan lainnya, Anda bisa dengan cepat melakukan proses pemulihan dan mencegah kerugian yang berlipat ganda. Kemudian membangun kepercayaan customer. Dengan sistem keamanan yang kuat, pelanggan tak akan cemas jika data sensitif mereka dieksploitasi oleh hacker dan semakin yakin untuk memilih produk atau layanan Anda. Kekurangan cyber. Yang pertama ada ransomware. Tipe malware yang didesain untuk mengunci file atau perangkat Anda kemudian meminta bayaran sejumlah uang sebagai tebusan. Yang kedua ada phishing. Attackers berusaha mencuri data sensitif korban dengan cara menyamar sebagai institusi legal dan menghubungi mereka melalui email, telepon, maupun pesan teks. Yang ketiga ada social engineering. Pelaku mengeksploitasi aspek psikologi korban dan mendorong untuk memberikan informasi personal maupun akses terhadap perangkatnya. Yang terakhir adalah malware. Program maupun file yang dibuat untuk mengeksploitasi atau merusak perangkat server maupun jaringan Anda. Tip perlindungan pada cyber security. Yang pertama, application security. Kita perlu mempertimbangkan keamanan aplikasi sebagai salah satu dari beberapa langkah keamanan yang diadopsi untuk melindungi suatu sistem. Keamanan aplikasi menggunakan metode perangkat lunak dan perangkat keras untuk mengatasi ancaman eksternal yang dapat muncul pada tahap pengembangan aplikasi. Yang kedua, critical infrastructure security. Keamanan infrastruktur kritis terdiri atas sistem fisik cyber yang banyak diandalkan oleh masyarakat modern. Contoh umum infrastruktur kritis antara lain jaringan listrik, pemurnian air, lampu lalu lintas, pusat perbelanjaan, dan rumah sakit. Yang ketiga, Internet of Things atau LOT security. LOT mengacu pada berbagai sistem fisik cyber, kritis dan non-kritis, seperti peralatan sensor, televisi, router wifi, printer, dan kamera keamanan. Yang keempat, cloud security. Peningkatan keamanan cyber adalah salah satu alasan utama mengapa cloud banyak diminati.
Cloud security adalah alat keamanan berbasis perangkat lunak yang melindungi dan memantau data dalam sumber daya cloud kamu. Penyediaan cloud terus membuat dan mengimplementasikan alat keamanan baru untuk membantu pengguna lebih mengamankan data mereka. Terakhir, network security. Karena keamanan cyber terkait dengan ancaman luar, keamanan jaringan diperlukan untuk mencegah intrusi yang tidak sah dari jaringan internal. Keamanan jaringan memastikan bahwa jaringan internet kamu aman dengan cara melindungi infrastruktur dan menghambat akses ke sana. Kegunaan cybersecurity dalam kehidupan sehari-hari. Kegunaan cybersecurity dalam kehidupan sehari-hari dapat dibagi menjadi 6. Yang pertama, perkembangan teknologi digital yang semakin canggih membuat aliran data semakin melekat dalam aspek kehidupan sehari-hari. Namun, di balik positifnya kecanggihan teknologi saat ini, banyak oknum-oknum yang justru memanfaatkannya untuk keuntungan pribadi. Yang kedua, sebagai contoh, saat ini kita sudah masuk di era cashless, di mana pembayaran apapun hingga biaya parkir sudah bisa menggunakan aplikasi mobile. Hal tersebut membuat data pribadi kita menjadi terbuka bagi orang-orang yang ingin berbuat jahat. Untuk itu, dibutuhkan sistem keamanan yang bisa menjaga data kita agar tidak disalahgunakan. Dalam acara Road to DevOps Day, Jakarta bekerja sama dengan Codex yang diadakan pada tanggal 12 Februari 2020 di Telkom STO Kebayoran. Seorang cybersecurity strategis bernama Faisal Yahya menjelaskan tentang threat modeling in DevSecOps culture. Di akhir acara, kami juga berbincang-bincang mengenai peran cybersecurity di dalam kehidupan sehari-hari dan seberapa dibutuhkannya profesi yang berkaitan dengan cybersecurity saat ini. Menurut kami, hal itu sangat relevan dengan kehidupan kita yang kini sudah bergantung dengan teknologi. Menurut Faisal, cybersecurity saat ini berbeda dengan 1 dekade yang lalu. Saat ini kita selalu membawa data kemana-mana di dalam gadget kita. Hal ini otomatis mengharuskan masing-masing individu untuk memahami hal-hal yang berkaitan dengan keamanan cyber. Sebab yang diperdagangkan bukan infrastruktur, melainkan data. Sama dengan teknologi yang terus berkembang, cybersecurity juga tidak berhenti berkembang. Karena itu, peluang profesi yang berkaitan dengan bidang tersebut pun terbuka lebar. Beberapa di antaranya adalah security engineering, security architect, dan special forensic komputer.